Jadi yang sedang terjadi sekarang, saat ini, adalah pendukung Tusk, yang dipimpin oleh rekan-rekan dekatnya, sedang mempertanyakan hasil pemilu. Mereka mengklaim bahwa pemilu tersebut telah dicurangi. Hello everybody, this is Pascal from Literality Studies and today Halo semuanya, ini Pascal dari Literality Studies, dan hari ini saya kembali berbicara dengan Artur Ciechanovic, seorang jurnalis, pakar urusan internasional, dan mantan reporter untuk kantor berita Polandia PAP di Berlin dan Brussels. Artur meliput pemilihan presiden terbaru di Polandia, dan meskipun itu sudah lebih dari seminggu yang lalu, topik ini agak terabaikan, dan saya pikir kita masih perlu membahasnya sekarang. Jadi Artur, selamat datang kembali di kanal ini. So Arthur, welcome back to the channel. Terima kasih banyak atas undangan. Senang sekali bisa bertemu lagi denganmu, Pascal. Thanks for coming back and also you sent me your Terima kasih sudah kembali. Anda juga mengirimkan artikel yang Anda tulis tentang pemilu ini. Orang yang menang bukanlah yang didukung oleh partai yang sedang berkuasa saat ini. Dia berasal dari pemerintahan sebelumnya, dan secara umum digambarkan di Eropa sebagai seorang populis dan nasionalis. Jadi saya ingin mendengar penilaian Anda tentang apa yang telah kita saksikan terjadi di Polandia. Ya, itu benar sekali. Kandidat oposisi memenangkan putaran kedua pemilu, mengalahkan kandidat liberal, wali kota Warsawa, dan kandidat dari partai penguasa serta koalisi yang berkuasa, Rafał Trzaskowski. Hanya sedikit catatan, ketika kita berbicara tentang pembagian politik di Polandia, tentu saja kita menggunakan istilah seperti liberal, kiri, konservatif, kanan, dan istilah-istilah ini kurang lebih menggambarkan pembagian tersebut, tetapi tidak menjelaskan kedalaman dan asal-usulnya. Jadi, jika disederhanakan, pemilu ini berkisar pada siapa yang merasa malu terhadap Polandia dan kepolandiaan, dan siapa yang menerima identitas Polandia serta Polandia sebagai negara berdaulat. Seperti yang saya katakan, ini memang penyederhanaan, tetapi tidak terlalu jauh, dan dua sikap inilah yang menjadi fondasi dan struktur utama tempat kedua kandidat ini berpijak. Rafał Trzaskowski, kandidat liberal, menampilkan dirinya sebagai sosok yang canggih dan kosmopolitan, yang sangat akrab dengan peradaban serta budaya Prancis. Sementara itu, Karol Nawrocki adalah ketua Institut Peringatan Nasional. Biografinya adalah tipe yang bisa dirasakan oleh banyak orang Polandia biasa. Ia lahir dari keluarga yang cukup miskin dan tidak mendapatkan keuntungan apapun dari orang tuanya, berbeda dengan Trzaskowski. Ia mulai bertinju saat remaja, lalu bekerja secara fisik sebagai petugas keamanan di salah satu hotel. Setelah itu, ia melanjutkan kuliah, meraih gelar PhD, dan menjadi pegawai negeri. Seperti yang saya katakan, banyak orang bisa merasa dekat dengan biografi ini. Mungkin tidak 100%, tapi ini melambangkan jalan cara yang telah ditempuh Polandia dan rakyat Polandia dalam 30 tahun terakhir. Dan dia memenangkan pemilu dengan selisih tipis, sekitar 55% berbanding 48%, kurang lebih. Jadi memang selisihnya sangat tipis. Namun, kami memiliki dua putaran pemilu, dan putaran pertama sebenarnya lebih mengungkapkan daripada putaran kedua, karena mencerminkan perpecahan lain dalam masyarakat Polandia. Misalnya ternyata kami memiliki 3 partai sayap kanan, salah satunya adalah PiS, tentu saja, PiS ya, tengah kanan. Lalu ada Konfederasi, yang lebih ke kanan lagi, tetapi juga memiliki sisi libertarian yang sangat kuat. Dan kemudian ada partai Grzegorz Braun. Dia adalah politisi yang memulai dengan konfederasi, tetapi kemudian jalan mereka berpisah. Pemilih inti Braun adalah umat Katolik tradisional, tetapi juga orang-orang yang tidak puas dengan cara pemerintah PiS menangani pandemi. Di sisi lain, kita memiliki Civic Platform, yaitu Partai Tusk yang juga tampil cukup baik. Lalu ada partai kiri Razem, yang berarti bersama. Ini adalah kiri yang patriotik, sesuatu yang baru di kancah politik Polandia. Partai ini tumbuh dari gerakan populis perkotaan,
jadi bukan kiri pasca komunis, lebih kepada kiri yang patriotik. Dan hal ini menunjukkan atau mungkin menunjukkan ke arah mana kancah politik Polandia akan berkembang. Bahwa duopoli antara PS dan Civic Platform sebenarnya sudah usang. Bahwa masyarakat menginginkan diskusi nyata, bisa dibilang, di bawah perpecahan ideologis besar dan abstrak ini tentang kepentingan nyata, khusus dan konkret yang menyangkut warga biasa. That concern ordinary citizens. Dan pemilihan presiden penting dalam hal ini karena, di satu sisi, presiden dalam sistem Polandia lebih bersifat seremonial, bukan? Dia adalah kepala negara yang mewakili negara. Namun, dalam hal kekuasaan pengambilan keputusan yang nyata, ada beberapa. Saya pikir dia bisa memveto keputusan tertentu yang berasal dari parlemen, jika saya tidak salah. Tapi kekuasaannya tidak bisa dibandingkan dengan Presiden AS, bukan? Kekuasaan pengambilan keputusan lebih banyak berada di tangan Perdana Menteri. Namun dalam hal ini adalah sosok yang orang Polandia bertanya pada diri mereka sendiri, siapa yang ingin kami jadikan perwakilan? Atau siapa yang paling dekat di hati kami, bukan? Dan bisakah Anda mungkin membicarakan sedikit tentang bagaimana pemilihan ini juga berlangsung? Dan juga, bagaimana hasil putaran pertama? Karena di putaran kedua, ada pemilihan ulang, bukan? Jadi, pulwai lemalim pul, snel satu de mength, tambah 3 kima, litsen mither fongold dive dits patastub skir kemolas. How the distribution then falls. Absolutely. Yes, you are absolutely right. Tentu saja, ya Anda benar sekali. Presiden Polandia lebih banyak menjalankan peran seremonial, dan ia memiliki kekuasaan yang jauh lebih sedikit dibandingkan Presiden Prancis atau Presiden Amerika. Tetapi ia juga memiliki kekuasaan yang jauh lebih besar dibandingkan Presiden Jerman. Presiden Polandia, pertama-tama, dipilih secara langsung, sehingga ia memiliki mandat demokratis yang sangat kuat. Selanjutnya, ia memiliki kekuatan soft power yang besar karena dapat berhubungan langsung dengan para pemilih yang memilihnya. Secara konstitusional, presiden memiliki hak veto yang dapat dibatalkan oleh 2/3 parlemen, yang saat ini tidak dimiliki oleh koalisi pemerintahan yang berkuasa. Ia juga memiliki hak inisiatif legislatif, sehingga ia dapat membangun aliansi lintas partai untuk mendukung beberapa inisiatif. Initiative. Well, and these elections were. Nah, pemilu ini sangat penting di 3 tingkat yang saling terhubung. Tingkat nasional, tingkat Eropa, dan tingkat transatlantik. Tingkat nasional cukup sederhana. Jika pemerintah atau koalisi yang berkuasa tidak memiliki cukup suara di parlemen untuk membatalkan veto presiden, maka akan cukup sulit untuk memerintah secara efisien. Meskipun demikian, dari sekitar 200 undang-undang yang disahkan oleh koalisi ini, presiden saat ini, presiden konservatif sayap kanan, hanya memveto 5 undang-undang. Jadi sebenarnya tidak ada perang legislatif antara Perdana Menteri saat ini, Donald Tusk, dan presiden saat ini, Andrzej Duda. Itu yang pertama. That's for one. The European level, of course, Tingkat Eropa, tentu saja, juga mencerminkan perpecahan dalam masyarakat Polandia, termasuk perbedaan pendapat terhadap politik Eropa. Jika disederhanakan lagi, kubu kiri liberal mendukung pembentukan negara super Eropa, sementara kubu kanan dan sentris ingin mempertahankan kedaulatan. Seperti yang saya katakan, ini adalah penyederhanaan, tetapi pada dasarnya, memang seperti itulah keadaannya. Itulah sebabnya, Rafał Trzaskowski didukung oleh oligarki Brussel dan Karol Nawrocki didukung oleh pemerintahan AS saat ini. Dan sekarang kita sampai pada poin ketiga, hubungan transatlantik. PS adalah sekutu Partai Republik, sekutu yang hebat, dan anggota pemerintahan Trump secara terbuka mengatakan bahwa jika Polandia menginginkan jaminan keamanan, mereka harus memilih presiden yang akan dihormati dan memiliki hubungan kerja yang baik dengan pemerintahan saat ini. Good working relationship with the current administration. On the other hand, the Civic Platform, although Di sisi lain, platform warga negara, meskipun pernyataan mereka bervariasi, lebih mendukung apa yang disebut sebagai otonomi strategis. Ini adalah konsep dari Presiden Prancis, Emmanuel Macron, yang mencakup pembangunan tentara Eropa, angkatan bersenjata, dan banyak analis berpendapat bahwa ini semacam kompetisi dengan NATO. Jadi inilah isu utama dalam pemilu ini.
Anda tadi bertanya tentang hasil putaran pertama. Putaran pertama dimenangkan oleh Rafał Trzaskowski. Saya tidak ingat angka pastinya sekarang, tapi sekitar 35% suara. Jika saya tidak salah ingat, Nawrocki mendapat sekitar 29%. Lalu Konfederacja, Partai Libertarian sayap kanan, mendapat sekitar 15%. Grzegorz Braun, seorang tradisionalis, mendapat lebih dari 6% suara. Sisanya di bawah ambang batas 5%. Begitu. Benar. Oke, jadi dalam arti tertentu, yang kita lihat adalah bahwa pemenangnya, Tuan Nawrocki, berhasil meraih cukup banyak suara dari orang-orang yang tidak memilihnya di putaran pertama. Benar, tepat sekali. Dengan pesan-pesannya, ia mampu menggerakkan kemungkinan juga sebagian dari kelompok kiri patriotik, seperti yang Anda katakan sebelumnya, karena ia menampilkan dirinya sebagai seorang patriot dan sebagai kandidat yang pro-Polandia, bukan pro-Uni Eropa. Hal itu adalah prefikasinya. The interesting thing is the role of the United States, and I just read a very short article before we talked. Dan Anda tahu, saya baru saja membaca sebuah artikel singkat sebelum kita berbicara di Politico, di mana Menteri Luar Negeri Anda, Tuan Sikorski, suami transatlantik dari Anne Applebaum, sebenarnya mengatakan bahwa dia optimis tentang peran Tuan Nawrocki, karena dia adalah kandidat favorit dari Partai Republik. Dia adalah kandidat favorit Amerika. Dan tampaknya, menurut interpretasi Tuan Sikorski, dia akan membantu membangun atau melanjutkan hubungan positif dengan AS, yang kemudian juga mereka anggap sebagai posisi pro-perang di Ukraina, yang sangat didukung oleh Tuan Sikorski dan Applebaum untuk agenda neokonservatif mereka. Apakah Anda punya penilaian Tuan Sikorski ini benar? Do you think that this assessment of Mr. Sikorski is correct? It's complicated because first of all, Sikorski. Ini rumit karena, pertama-tama, Sikorski memiliki posisi yang sangat istimewa di dalam platform sipil. Dia sebenarnya bukan anggota yang tipikal, bukan politisi platform sipil yang biasa, dan dia selalu bersaing dengan Donald Tusk. Itu yang pertama. Kedua, dia selalu menampilkan dirinya sebagai semacam konservatif dalam arti Inggris. Dia pernah belajar di Universitas Oxford atau Cambridge, saya lupa yang mana. Dan dia jelas berperilaku baik dan berbudaya, yang juga menjadi perbedaan dengan banyak politisi platform sipil lainnya. Pada dasarnya dia bisa diterima oleh sebagian pemilih konservatif di Polandia. Ketiga, dia adalah salah satu dari sedikit anggota pemerintahan saat ini dan koalisi sipil yang memahami negara dan pentingnya kedaulatan, setidaknya pada tingkat deklaratif. Dia benar-benar memahami mekanisme negara dan kebijakan luar negeri. Dia punya naluri untuk hal ini. Maksud saya, secara belak-belakan, sebenarnya dari latar belakang dan keyakinannya, dia tidak benar-benar berasal dari koalisi sipil. Tapi karena berbagai alasan pribadi, kita akhirnya berada dalam situasi seperti sekarang. Dan untuk menjawab pertanyaan Anda, ya, Nawrocki sebagai presiden akan membantu menjaga kemitraan ini dengan AS. Tapi pemerintahan Donald Tusk memiliki hubungan yang sangat sulit dengan AS dan dengan pemerintahan Donald Trump, karena Donald Tusk pernah menyarankan bahwa Donald Trump adalah agen Rusia, maksud saya, sebelum Donald Trump terpilih. Jadi sebenarnya mustahil bagi Tusk untuk memiliki hubungan yang wajar dengan pemerintahan Amerika. Namun terkait Ukraina, lagi-lagi, ini rumit, karena itu adalah salah satu topik dalam kampanye pemilu. Dan Nawrocki mengambil jarak dari politik dan kebijakan sebelumnya yang didukung oleh para pendukung politiknya. Ia menjauhkan diri dari kebijakan PIAS. Alasannya adalah, di satu sisi, masih ada dukungan kuat terhadap upaya perang. Tetapi di sisi lain, mayoritas warga Polandia memiliki pengalaman yang sangat tidak memuaskan dengan orang Ukraina di Polandia. Masyarakat sudah muak dengan kebijakan Ukraina didahulukan. Misalnya, orang Ukraina bisa mendapatkan janji medis tanpa harus menunggu, sementara orang Polandia harus menunggu 6 bulan. Tentu saja, situasinya berbeda-beda tergantung tempat dan dokter, tetapi itulah kenyataan yang kita hadapi. Dan pada dasarnya, Nawrocki juga mengatakan bahwa ia tidak melihat Ukraina akan bergabung dengan Uni Eropa dan NATO. Untuk NATO memang sudah cukup jelas, tetapi dalam kasus Uni Eropa, ini merupakan perubahan nada. It's a change of tone.
So, and I mean the Presiden Polandia, karena ia memiliki hak veto atas keputusan parlemen. Jika parlemen ingin meratifikasi keputusan apapun, termasuk membawa Ukraina masuk ke Uni Eropa atau NATO, ia sebenarnya bisa memveto hal itu, bukan? Ia adalah salah satu pihak yang bisa menjadi penghalang terwujudnya gagasan tersebut, bukan? Of actualizing that idea, right? Absolutely. He's also responsible for the constitutionally. Elage, så konstitutionell är till anadiskantal att det kommer med. Is India berhakar mot bestäm och Ukraina ges word matadingu. Ukraine is obviously a part of defense policy. So yes. So is he is a more in this sense a candidate. Jadi dalam hal ini, dia adalah kandidat yang menang dengan platform yang jauh lebih kritis terhadap Ukraina dibandingkan pendahulunya, Andrzej Duda. Duda, ya, tentu saja. Karena Pak Duda, sejauh yang saya ingat adalah pendukung setia pendekatan Eropa, pendekatan Uni Eropa terhadap Ukraina. The Europe's approach, the EU's approach toward Ukraine. Yes, he still is. Ya, dan dia masih tetap bersikap keras dalam hal ini. Kita akan lihat apakah Nawrotsky benar-benar melakukan apa yang dia janjikan. Tapi tampaknya, pertama-tama, dia memahami apa yang diinginkan orang-orang terkait Ukraina. Seperti yang saya katakan, di satu sisi, orang-orang memahami bahwa Ukraina sedang berperang, sedang berusaha melawan agresi. Tapi di sisi lain, ini sangat menarik. Ukraina adalah negara yang sangat menarik dan paradoks. Karena di satu sisi, dalam beberapa hal, Ukraina adalah dan pernah menjadi negara gagal. Dulu merupakan oligarki kleptokratis. Di sisi lain, para elit mereka dididik dengan gaya Soviet lama, dengan pola pikir imperial. Dan jika Anda melihat bagaimana mereka kebijakan dunia, sebenarnya ada pola pikir imperial ini. Mereka hadir di Mali, di Afrika, di Suriah. They are present in Mali, in Africa, in Syria. They help to topple Assad. Mereka membantu menggulingkan Assad. Sebenarnya, mereka memainkan peran penting dalam menggulingkan Assad karena mereka memiliki hubungan kerja yang baik dengan Turki, dan mereka memberikan pengetahuan tentang cara menggunakan drone. Sikap imperial ini juga terlihat dalam hubungan mereka dengan Polandia. Mereka tidak peduli dengan kepentingan Polandia. Mereka tidak peduli dengan fakta bahwa Polandia membantu mereka. Mereka tidak peduli bahwa perusahaan transportasi dan sektor pertanian kami sangat menderita akibat persaingan tidak adil dengan sektor pertanian dan perusahaan mereka. Dan Anda tahu, upah tenaga kerja di Ukraina bukan hanya 50% lebih rendah, tetapi beberapa kali lebih rendah daripada di Polandia, karena mereka telah belajar memanfaatkan hukum Ukraina yang sangat fleksibel untuk menghindari pembayaran pajak. Very flexible Ukrainian laws not to pay taxes. For instance, if you run. Misalnya, jika Anda menjalankan sebuah bar di Ukraina, sebuah pub, maka Anda sebagai pemilik tidak mempekerjakan orang. Anda tidak mempekerjakan bartender, koki, dan sebagainya. Mereka semua bekerja secara mandiri. Dan lucunya, bartender secara resmi di atas kertas membeli minuman dari Anda lalu menjualnya kembali ke pelanggan. Benar, memang begitu. Maksud saya, ini adalah sistem yang dirancang untuk menghindari pembayaran pajak. Dan sekarang, mereka membawa sistem ini ke dalam persaingan internasional. Anda tidak bisa memenangkan persaingan dengan orang-orang, dengan negara yang beroperasi seperti ini. Dan tampaknya para politisi Polandia mulai menyadari bahwa dukungan tanpa syarat untuk Ukraina sebenarnya merugikan negara mereka sendiri. Jadi, begitulah situasi kita dengan Ukraina. So that's where we are with the Ukraine. Oh, and we should not forget about the historical issues. Oh, dan kita juga tidak boleh melupakan isu-isu sejarah. Karena sebelum Perang Dunia Kedua, wilayah Polandia jauh lebih besar dan meluas ke daerah-daerah yang sekarang menjadi bagian dari Ukraina. Populasinya beragam, ada desa-desa Ukraina dan Polandia, desa-desa campuran dan sebagainya. Dan selama Perang Dunia Kedua, orang-orang Ukraina melakukan pembersihan etnis terhadap penduduk Polandia. Ukraina saat ini melakukan segala cara untuk menghindari topik ini dalam hubungannya dengan Polandia. Mereka memblokir ekskavasi. Secara gamblang, mereka mencegah orang Polandia menguburkan rekan sebangsanya secara layak. Dan Nawrotsky, sebagai seorang sejarawan, menyadari apa yang terjadi di sana. Dan hal itu penting baginya, karena itu adalah bagian dari identitasnya.
Jadi begitulah situasi kita dengan Ukraina. So that's where we are with the Ukraine. I see. So in general, it's fair to say that Saya mengerti. Jadi secara umum, bisa dikatakan bahwa pemilu ini juga menunjukkan bahwa suara-suara kritis terhadap dukungan tanpa syarat untuk Ukraina di Polandia semakin meningkat. Meskipun dukungan terhadap perang tersebut kemungkinan masih memiliki cukup banyak pendukung. Namun seperti yang kita tahu, selama ini Polandia bersama negara-negara Baltik telah menjadi pendukung kuat, setidaknya di tingkat politik, garis keras terhadap Rusia dan pro-Ukraina. Jadi, menurut Anda, apakah ini juga merupakan hasil dari 3 tahun terakhir, di mana kita sekarang melihat Polandia yang lebih kritis mulai muncul? we are now seeing a more critical Poland rising? Yes, absolutely. Of course. As I said. Ya, tentu saja. Benar sekali. Seperti yang saya katakan, perang di Ukraina adalah salah satu topik terpenting dalam kampanye. Tapi Anda tahu, ketika kita membahas Ukraina, mustahil untuk tidak membahas Rusia dan Ukraina. Polandia sangat sering dituduh Rusofobia, yang menurut saya tidak benar. Jika Anda melihat pemerintahan PS pertama pada 2005-2007, mereka bersikap netral. Maksud saya mencoba membangun semacam hubungan dengan Rusia. Justru Rusia yang tidak menginginkannya. Misalnya, mereka memberlakukan embargo terhadap produk pertanian Polandia tanpa alasan apapun. Baru-baru ini, saya mendengarkan wawancara dengan Jarosław Kaczyński yang sudah menjadi ketua partai PS setelah pemilu. Nah, dia memang tidak membahas Rusia secara mendalam, tapi apa yang dia katakan cukup masuk akal. But what he said was reasonable. He said, we do not. Dia berkata, Anda tahu, kami tidak ingin berperang dengan Rusia, baik itu perang panas, perang dingin, atau perang diplomatik. Itu bukan untuk kepentingan kami. Tapi Rusia harus memahami bahwa kami adalah negara berdaulat, dan kami membentuk politik kami sesuai dengan pemahaman kami tentang kepentingan nasional kami. Itu saja. Tapi kembali ke pertanyaan Anda, memang benar, hasil pemilu juga merupakan hasil dari kebijakan Polandia sebelumnya terhadap Ukraina, yang oleh banyak orang disebut atau didiagnosis sebagai kegagalan karena membawa beberapa juta imigran. Maksud saya menggunakan istilah imigran alih-alih pengungsi perang, karena banyak dari mereka berasal dari wilayah yang tidak terdampak perang. Jadi bisa diperdebatkan apakah mereka pantas mendapatkan peran internasional khusus ini. Dan yang kedua, Ukraina telah merugikan ekonomi kami. Sesederhana itu. Simple as that. Yeah, this is something that people of course perceive. Ya, dan ini maksud saya, ini adalah sesuatu yang tentu saja dirasakan oleh banyak orang. Sekarang, di sisi lain argumennya adalah, ini adalah efek samping akibat invasi Rusia ke Ukraina, dan karena itu Rusia yang harus disalahkan atas penderitaan yang terjadi, dan seterusnya. Tapi tampaknya narasi ini sekarang mendapat jauh lebih banyak sorotan, kan, dari orang-orang di lapangan. Karena setelah 3 tahun, kamu tidak bisa lagi bersembunyi di balik langkah-langkah darurat yang diambil untuk segera memperbaiki sesuatu. Lalu, di sisi lain, masih ada juga banyak keluhan dari Polandia terhadap Rusia yang ikut berperan dalam situasi ini, saya kira. Maksud saya, salah satu hal yang sering saya dengar, dan kamu tahu, saya kadang-kadang membela sudut pandang tertentu dari Moskow di kanal saya, karena saya pikir hal itu perlu dijelaskan. Tapi, salah satu hal yang sering saya dengar, dan menurut saya, ini kritik yang adil, adalah bahwa Rusia tidak benar-benar menyadari betapa otoriternya mereka terlihat di mata bekas wilayah pinggirannya. Ini juga sesuatu yang saya dengar dari teman-teman saya di Mongolia, yang mengatakan, ya, orang Rusia tidak pernah peduli dengan apa yang sebenarnya kami pikirkan. Mereka hanya melakukan sesuatu. Dan tiba-tiba Presiden Rusia mengumumkan bahwa dia akan berada di Mongolia. Dan Mongolia adalah penandatangan ICC, jadi seharusnya mereka menangkap Vladimir Putin. Tapi tentu saja, itu tidak mungkin. Tentu saja tidak bisa. Oleh karena itu, Rusia bisa menggunakan ini sebagai cara yang sangat nyaman untuk menunjukkan realitas geopolitik. Dan ini mungkin juga salah satu keluhan yang dimiliki orang Polandia, semacam pengabaian terhadap kepentingan Polandia ketika berbicara tentang Rusia dan juga Ukraina. Apakah itu adil untuk dikatakan? Polish interests. Is that fair to say?
Yes, absolutely. There is much. Ya, benar sekali. Ada banyak kebenaran dalam apa yang Anda katakan. Dalam wawancara dengan Jaroslav Kaczynski yang saya maksudkan tadi, dia memang menyampaikan keluhan atau diagnosis bahwa Rusia tidak menerima bahwa Polandia adalah negara yang independen dan berdaulat. Dan hal ini perlu berubah agar Polandia dan Rusia bisa memiliki semacam hubungan kerjasama. Saya juga sangat setuju dengan sikap Anda bahwa jika Rusia mengatakan sesuatu, itu tidak otomatis salah, keliru, atau tidak. Sesuatu itu benar atau tidak, itu tidak ada sumber pernyataannya. Tepat sekali. Jadi ya. Yeah, exactly. So yes. Yeah, so these things need to be weighed against. Ya, jadi hal-hal ini memang perlu dipertimbangkan satu sama lain. Tapi mungkin sebagai penutup, apa prediksi Anda tentang apa yang juga akan terjadi dalam pemilu ini? Karena saya ingat dalam diskusi kita sebelumnya, Anda menjelaskan kepada saya bagaimana partai yang sedang berkuasa saat ini, bagaimana Pak Tusk sebenarnya melemahkan proses demokrasi di Polandia, juga melalui sistem peradilan dan bidang-bidang lain, yang sekarang jauh lebih sedikit mendapat perhatian. Dulu hal-hal ini sangat disorot saat pemerintahan PS, tapi sekarang jauh lebih sedikit. Jadi, dalam arti tertentu, pemilihan presiden Anda juga menjadi semacam veto terhadap pemerintahan Tusk. Apakah Anda pikir hal ini secara keseluruhan akan membuat Tusk lebih sedikit merusak proses demokrasi? Atau sebaliknya, apakah mereka justru akan semakin gencar dan mencoba menekan lebih keras? Karena kita telah melihat bagaimana struktur kekuasaan saat ini menekan, terutama terhadap partai dan politisi konservatif kanan tengah di tempat lain seperti Rumania, juga dengan apa yang terjadi pada Marine Le Pen yang dikeluarkan dari proses politik. Menurut Anda, apa dampak pemilu ini bagi Polandia? Mungkin dalam hal reaksi balik yang kini bisa muncul dari pihak lain. The second option, Opsi kedua adalah bahwa Tusk akan terus menghancurkan institusi demokrasi dan institusi yang mengontrol jalannya demokrasi. Dalam percakapan terakhir kita membahas bagaimana Tusk sendiri dan pemerintahannya secara harfiah melanggar hukum dan ketentuan konstitusi dengan tidak menghormati institusi konstitusional seperti Mahkamah Konstitusi, Dewan Yudisial Pusat, dan sebagainya. Jadi yang terjadi sekarang adalah para pendukung Tusk yang dipimpin oleh orang-orang terdekatnya mempertanyakan hasil pemilu. Mereka mengklaim bahwa pemilu telah dicurangi dan ini memiliki beberapa tujuan. Pertama-tama, setelah pemilu terakhir, adalah hal yang wajar di setiap partai jika orang bertanya siapa yang bertanggung jawab. Politisi koalisi pemerintahan, bahkan politisi platform sipil, menunjuk ke Tusk. Bahkan media arus utama pun menuding Tusk karena beberapa hari sebelum putaran kedua pemilu, ia bergabung dengan kampanye Smer melawan Nawrocki. Semuanya bermula dari sebuah artikel yang diterbitkan oleh Wanet.pl, sebuah portal berita milik penerbit Jerman Axel Springer. Mereka menerbitkan artikel yang menuduh bahwa ketika Trzaskowski menjadi petugas keamanan di salah satu hotel, ia menyediakan jasa pendamping untuk tamu hotel. Artikel tersebut didasarkan pada sumber dan saksi anonim. Setelah artikel ini diterbitkan, Tusk muncul di salah satu stasiun TV dan mulai mengulasnya. Sebagai saksi, ia menyebut seorang streamer sampah, seorang pembohong patologis, petarung freak yang bahkan terlalu memalukan untuk pertarungan freak, karena salah satu federasi penyelenggara pertarungan freak telah memecatnya, si petarung freak ini. Has fired him, this freak fighter, and for Tusk, Dan bagi Tusk, dia adalah saksi yang kredibel. Jadi orang-orang melihat bahwa kampanye fitnah ini tidak memiliki dasar yang nyata. Dan ya, setelah pemilu, mereka mulai, maksud saya, para politisi dan media, mereka mulai saling menyalahkan Tusk. Jadi dia sedang berjuang demi kelangsungan politiknya, setidaknya secara politik, dan rekan dekatnya, seorang pengacara dan anggota parlemen yang sangat kontroversial, Roman Giertych, sedang mengorganisir kampanye internet yang mengklaim bahwa pemilu telah dicurangi. Bayangkan saja, ini akan menjadi pertama kalinya dalam sejarah alam semesta bahwa partai oposisi yang melakukan kecurangan pemilu.
Sebuah partai oposisi yang kekurangan dana, kekurangan akses media, justru berhasil melakukan kecurangan pemilu. Has managed to rig the elections. Just to understand, so you told me that. Jadi supaya saya paham, Anda bilang bahwa Tusk yang merupakan pemimpin partai yang berkuasa ikut dalam kampanye fitnah dan itu tidak berhasil. Dan sekarang, setelah kandidat oposisi menang sebagai presiden, mereka masih mengklaim bahwa, ada kecurangan meskipun sudah ada kampanye fitnah dan segala macamnya. Jadi, kampanye fitnah itu bukan masalahnya. Itu bukan kecurangannya. Kecurangan terjadi di tempat lain. Dan coba tebak, apakah Rusia terlibat? Let me guess. Were the Russians involved? Of course. De major bevet small, stench mengt. You know, How could it be otherwise? Bagaimana bisa sebaliknya? Pada titik ini, tidak ada yang lebih membutuhkan Rusia selain semua partai pemerintahan Eropa. Maksud saya, tanpa Rusia, kalian akan langsung tersingkir, bukan? Tidak ada lagi legitimasi, tidak ada lagi campur tangan Rusia. Itu akan menjadi akhir dari Eropa jika Rusia menghilang besok. End of Europe if Russia went away tomorrow. Yeah, absolutely. I was joking. Nitsucha. Du saya pernah bercanda bahwa jika Rusia tiada, Eropa seharusnya menciptakan atau mendia Rusia. Karena kalau tidak, siapa yang akan tenar warga? Whom would they blame for their own failures? But Tapi apakah diskusi saat ini tentang kecurangan pemilu benar-benar serius? Atau hanya sekadar obrolan ringan saja? Karena menurut saya, dalam seminggu terakhir, kita belum mendengar adanya upaya serius untuk membatalkan hasil pemilu di Polandia. Atau apakah masih ada kemungkinan? Apakah lembaga peradilan sekarang terlibat dalam hal ini? Apakah isu ini semakin berkembang? Is this gathering steam? Maksud saya, ini memang serius karena bahkan Presiden saat ini, Andrzej Duda, telah menulis di platform X bahwa pihak kiri dan liberal berusaha merampas kemenangan rakyat Polandia. Setelah itu, dua mitra koalisi Tusk juga mempublikasikan tweet mereka, yang pada intinya mengatakan bahwa setiap ketidakteraturan dalam pemilu harus diperiksa, tetapi tidak ada dasar untuk mengklaim bahwa pemilu itu sendiri telah dicurangi. Jadi bahkan mereka pun menanggapi masalah ini dengan serius. Namun, apa yang terjadi sangat konsisten dengan gaya politik Tusk. Dia siap membuat Polandia kacau hanya demi melindungi kepentingannya sendiri. Dan maksud saya, baginya tidak masalah apakah dia berhasil dalam kampanye ini atau tidak. Sebenarnya, dia sudah berhasil karena tidak ada yang membicarakan kegagalannya. Semua orang membicarakan fakta bahwa ada sekelompok pemilih yang menuntut agar pemilu diulang. That the election be repeated. So, and the fact that Dan kenyataannya, bahwa masyarakat semakin terpecah dan terpolarisasi sama sekali tidak menarik baginya. Sebenarnya, dia sangat mahir dalam mempolarisasi masyarakat Polandia. Maksud saya, mungkin ini adalah keunikan etnografis atau historis, tetapi setelah pemilu tahun 2005, ketika dia kalah dalam pemilihan presiden dari Lech Kaczynski, saudara kembar Jarosław Kaczynski, dia benar-benar menghidupkan kembali perpecahan antara kelompok pasca solidaritas dan pasca komunis. Dan perpecahan ini masih ada. Tentu saja, perpecahan ini telah bermutasi dan mengambil berbagai bentuk. Tetapi sebenarnya, perpecahan ini masih hidup. Para pasca komunis yang malu menjadi orang Polandia, yang pada masa Uni Soviet selalu memandang ke Moskow, kini telah beralih kesetiaan. Dan sekarang mereka memandang ke Brussel. Benar sekali, Brussel dan Berlin. Brussels, yeah. Absolutely, Brussels and Berlin. I don't think it's considered the kind. Saya rasa tidak banyak yang mempertimbangkan bahwa Kaja Kallas, yang dikenal sebagai kleptokrat Uni Eropa, paling anti-Rusia, juga merupakan putri dari seorang aparat Partai Komunis Soviet. Menurut saya, kesetiaan di wilayah perbatasan seperti ini bisa berubah dengan cepat, terutama ketika ada pusat kekuasaan baru. Yeah, absolutely. And of course, we do not want to say. Ja, das ist es. In membo, remap to natin, remap idait esko moris DNA. Titabi, identitas berkembang prefersa thas socio. Developed through the process of socialization. Ya, tujuh sesuai dengan sistemnya. Yeah. Absolutely. And the bureaucratic systems, for instance, they Tentu saja.
Dan sistem birokrasi misalnya, cenderung mereplikasi hal tersebut. Contoh yang sangat jelas, setelah runtuhnya tembok Berlin dan perubahan di Eropa Timur, sistem peradilan di Polandia sebenarnya tetap utuh. Sistem itu hanya berpindah dari sistem komunis, dari sistem totaliter, ke sistem demokrasi. Dan itu adalah pertanyaan retoris untuk menanyakan bagaimana para hakim lama di Polandia mendidik para hakim baru. Maksud saya, itu benar-benar pertanyaan retoris. Dan itulah sebabnya PS berusaha sia-sia untuk mereformasi sistem peradilan. Karena sistem itu, sistem inboy perkara paitang negara, tentang warga negara, tentang keadilan. It is. Betul. Arthur, penjelasan ini sangat mendalam dan bermanfaat. Terima kasih banyak atas itu. Karena tidak mudah mendapatkan wawasan tentang proses politik Polandia hanya dengan melihat Polandia di antara semua negara lain yang harus kita pertimbangkan di Uni Eropa. Tetapi Polandia jelas merupakan negara yang sangat penting. Bagi orang-orang yang ingin membaca lebih banyak tulisan Anda, Arthur, kemana mereka harus pergi? People who want to read from you, Arthur, where should they go? I'm writing for the European. Saya menulis untuk yang konservatif dalam bahasa Inggris. Ia juga is untuk DGP di Polandia dan Business Alert di Mendi. In Poland and Business Alert in Poland. I will try to put... Termanarin tweets oris svårt descript. Arthur Cianowicz, det vill Maestritz and the skis of Knuman. your time today. My pleasure. Travel bodies, smime twing thampil di neutrality studies. Trupod booms with a white. Tsanana. Of guess.